Shalom, salam sejahtera. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Seperti biasa, terima kasih banyak ya kawan-kawan dan siapapun yang mau menonton dan juga mungkin kalau ada yang mau membagikan video-video yang ada di channel ini. Baik, langsung saja teman-teman, sahabat-sahabat. Pada kesempatan ini kita bicara hal yang sangat penting, sangat prinsip dan penting. Tetapi kita bicarakan dengan santai ya. Sebenarnya hal ini sudah sering saya sampaikan, tapi memang harus sering, harus selalu dan selalu. Sampai banyak orang makin banyak mengerti. Temanya adalah tentang ketuhanan Yesus. Benarkah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Masa manusia kok jadi Tuhan? Tuhan kok lahir dari vagina? Ya, banyak sekali pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku, sebelum kita mulai ya, tentunya sebagian dari teman-teman yang mendengar video ini pasti sudah memahami bahwa Tuhan sebenarnya yang saya maksudkan ya, adalah sama dengan Tuan. Ya. Sebab di beberapa video-video terdahulu saya sudah beberapa kali, 2 atau 3 kali atau bahkan lebih mungkin ya, menyampaikan bahwa istilah Tuhan yang ada di Alkitab, ya, jadi Tuhan yang ada di Alkitabnya orang Kristen zaman now, ya, itu sebenarnya berasal dari kata Tuan. Ya. Jadi nggak ada bedanya. Tuhan dengan Tuan itu aslinya sebenarnya awalnya sama. Ya. Sebelum oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia pada sekitar tahun 1980-an, kemudian makna antara kata Tuan dan Tuhan itu dibedakan. Nah, tetapi sebelum dibedakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya kata Tuan dan Tuhan itu sama. Ya. Saya beri contoh. Jadi dalam Kasana Bahasa Indonesia, ini judulnya nanti ya. Sekarang saya kasih contoh dulu. Dalam Kasana Bahasa Indonesia itu sebenarnya ada banyak kata yang mengalami perubahan dan mendapat tambahan huruf H, teman-teman. Seperti kata lihat ya. Ini berubah menjadi lihat. Loh, ada huruf H-nya. Tapi tidak ada perubahan makna. Lihat dengan lihat artinya sama saja. Ada juga lahir. Berubah menjadi lahir. Ada huruf H-nya di sini. Tapi antara lahir dengan lahir tidak ada perubahan makna. Demikian juga dengan empas menjadi hempas ya. Kemudian ada juga hancur menjadi hancur. Ada juga alus menjadi halus. Ada juga ingar-bingar menjadi hingar-bingar. Utang menjadi hutang. Kalau di bahasa Jawa itu ada ono coroko menjadi hono coroko ya. Banyak. Jadi banyak kasana kata di dalam bahasa Indonesia, perbendaharaan kata bahasa Indonesia yang tidak ada huruf H-nya menjadi ada huruf H-nya. Tetapi tidak mengalami perubahan makna. Ya, ketika orang menyebut hujan dengan hujan, itu maksudnya sama. Nah, begitupun dulu asal usulnya. Ketika kata tuan, ya jadi ini lihat menjadi lihat, artinya sama. Lahir dengan lahir, ini artinya sama juga. Nah, maka dulu asal usul kata tuan, ya. Tuan ketika dirubah menjadi Tuhan, ada huruf H-nya. Ini juga artinya sama. Sama dengan ini. Tidak ada perubahan makna. Seperti halnya hujan dengan hujan. Atau lahir dengan lahir. Empas dengan hempas. Tuan dengan Tuhan itu sama artinya. Nah, asal usulnya ceritanya begini. Saya cepat saja ya. Tapi mungkin sebelum cerita, saya punya cerita yang perlu saya sampaikan dulu. Jadi begini teman-teman. Dulu sekitar tahun 2008 atau 2009, saya agak lupa persisnya ya. Saya pernah diajak seminar, jadi tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi awalnya begini, saya tahun 2005, 2004, 2005 saya menerbitkan beberapa judul buku. Kemudian dari 2 judul buku itu ternyata sempat jatuh di tangannya Bapak Ustadz Insan Moko Ginta.
Nah, karena dulu di semua buku-buku saya selalu saya cantumkan nomor HP saya. Nah, maka saya ketika itu langsung dihubungi. Jadi sekitar tahun 2008 ya. Dihubungi oleh Bapak Ustadz Insan Mokoginta, almarhum ya. Nah, ketika itu Pak Insan menghubungi saya dan kemudian kepingin ketemu katanya. Dan kemudian betul-betul dia datang ke Semarang, datang ke rumah saya di Tlogosari, di Semarang Timur ya. Beliau datang sendirian bawa buku, ngasih saya buku, kemudian kita ngobrol-ngobrol ya, dia senang sekali dengan membaca buku saya dan kemudian dia balik ke Jakarta. Dan tidak lama kemudian dia menghubungi saya lagi dan mengajak saya bikin seminar. Nah, singkat cerita kita atur waktu, akhirnya kita seminar di Jakarta. Pembicaranya saya, Bapak Insan Mokoginta, kemudian ada 2 orang lagi kalau nggak salah. Saya lupa ya, yang 2 orang itu satu dari pendeta Kristen, yang satu lagi siapa saya lupa. Ya. Nah, pada acara seminar itu di Gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan, itu pembahasannya tentang ketuhanan Yesus. Nah, pada saat seminar itu saya paparkan makalah saya. Saya jadi pembicara yang kedua atau yang ketiga itu. Sudah kurang ingat ya. Nah, ketika saya paparkan makalah saya bagi-bagi makalah saya ke audiensnya ada sekitar 300 atau 400 orang, yang 90%, mungkin 95% lah ya. Audiensnya adalah saudara-saudara muslim, saudara-saudari muslim dan muslimah ya. Yang Kristen ada yang datang tapi cuma sedikit, mungkin nggak nyampe 10 orang mungkin. Jadi ratusan itu muslim semua. Nah, setelah saya bagikan makalah, kemudian saya paparkan, saya jelaskan tentang Tuhan Yesus yang tertulis di Alkitab. Jadi secara biblical kontekstual, secara bahasa Alkitab, Yesus adalah Tuhan. Tetapi berbeda jika dipahami secara tata bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, singkat cerita, setelah saya jelaskan sekitar 30 menit lebih, kemudian saya bertanya begini kepada audien. Jadi, saudara-saudariku, menurut Alkitab, sebagaimana sudah tadi saya paparkan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Semua audien, bukan semua ya, tapi mungkin 90% audien mengatakan Han. Ya, melanjutkan pernyataan saya. Jadi artinya ketika saya jelaskan dengan terang benderang, saudara-saudari muslim di Gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan pada tahun 2008 atau 2009 pada saat itu sangat bisa memahami bahwa Yesus adalah Tuhan secara Alkitab. Ya. Itu yang cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua, saya juga punya kawan. Tahun 2007 saya pernah berkenalan dengan Mas Koco, saya memanggilnya. Subandi Sukoco. Kalau sekarang di channel YouTube-nya terkenal dengan sebutan Gus Betik ya. Gus Betik atau Mas Koco. Nah, dia seorang muslim. Nah, Mas Koco itu dalam beberapa kesempatan juga bisa berkata kepada banyak saudara-saudara muslim, di depan saudara-saudara muslim, bahwa bagi saya Yesus adalah Tuhan. Jadi Mas Koco itu bilang begitu. Jadi bagi Mas Koco, seorang muslim, Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Karena Mas Koco sangat memahami arti dari kata Tuhan yang menjadi gelar bagi Yesus Kristus. Nah, jadi sebenarnya zaman now ini sudah banyak teman-teman saudara-saudari muslim ya yang memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi makna Tuhan dalam makna apa? Dalam Alkitab, makna Tuhan adalah sama dengan Tuan. Nah, sekarang saya kembali ke ini tadi. Seperti tadi saya bilang, dalam kasaran bahasa Indonesia kata lahir atau lihat ya, lahir. Ini sama dengan lahir. Nggak ada perubahan makna meskipun ada penambahan huruf H. Lihat juga begitu. Lihat jadi lihat. Utang jadi hutang. Halus jadi halus. Hilang jadi hilang ya. Itu sama semua. Begitupun dengan kata Tuhan sama dengan Tuhan.
Nah, sejarahnya, jadi sebelum ada bahasa Indonesia, jadi ini kita masih bicara cikal bakal bahasa Indonesia. Sebelum ada bahasa Indonesia, masih berbahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia. Dulu di Alkitab berbahasa Melayu yang masih campur baur dengan bahasa Portugis dan sebagainya ya. Sebelum ada bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia, kita kan negara Indonesia itu berdiri dinyatakan secara de jure ya. Secara de jure tahun 1945. Bangsa Indonesia ada. Nah, sedangkan Alkitab berbahasa Melayu dulu yang sudah ada di Nusantara ini sekitar tahun 1600. Itu bahasanya masih berbahasa Melayu campur dengan bahasa Portugis. Ini sudah ada kata Tuan Yesus. Tuan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus. Tuan Yesus. Nah, tetapi karena Alkitab bahasa Melayu itu banyak bercampur dengan bahasa Portugis dan susah dipahami oleh orang-orang di Nusantara ini. Maka ini di zaman VOC ya. Zaman VOC. Oleh VOC, dia menyuruh pendeta namanya Melchior Leitsdekker. Melchior Leitsdekker untuk menerjemahkan ulang Alkitab supaya bahasanya tidak campur aduk dan lebih gampang dipahami oleh masyarakat. Nah, ketika Melchior Leitsdekker ini disuruh untuk menerjemahkan ulang, dia memerlukan waktu sekitar 30 tahunan. Jadi tahun 1690-an sampai tahun 1698 kalau kira-kira lebih kurangnya sampai 1733 Melchior Leitsdekker menerjemahkan ulang Alkitab. Nah, pada terjemahan Melchior Leitsdekker inilah kata Tuan Yesus berubah menjadi Tuhan Yesus. Ada penambahan huruf H. Maksudnya apa? Sebab saudara-saudari kita bahkan sampai sekarang masih ada sebagian ya. Saudara-saudari kita yang ada di daerah timur, misalkan di daerah Ambon, itu ketika membaca kata tuan, itu dia tidak bisa melafalkan tuan. Jadinya tuang, teng. Jadi kalau orang bilang Tuan Putri, baca Tuang Putri. Tuan Yesus, Tuang Yesus. Tuan Allah, Tuang Allah. Nah, supaya N-nya bisa terbaca, atas inisiatif dari pendeta Melchior Leitsdekker, ditambahilah huruf H. Maka terciptalah kata Tuhan. Jadi bisa dibilang pencipta kata Tuhan di dunia ini. Tuhan ya. Ini murni khas Nusantara ya. Ini adalah pendeta Melchior Leitsdekker yang ditetapkan pada tahun 1733. Nah, jadi teks Alkitab Perjanjian Baru, kata Tuan Yesus sejak tahun 1733 itu menjadi Tuhan Yesus. Tanpa perubahan makna. Mengapa? Karena baik Tuhan maupun Tuan ini berasal dari kata kurios. Teks aslinya, teks Yunaninya. Kurios, kalau bahasa Inggrisnya Lord. Artinya pemimpin atau bos atau tuan atau penguasa atau pemilik. Nah, jadi saya hapus dulu ya. Di tahun 1733 inilah pertama kali dalam tanda kutip diciptakanlah kata Tuhan yang adalah gelar untuk Yesus. Ada huruf H-nya. Ya.
Yang ini artinya sama dengan Tuan, atau Yunaninya kurios ya. Yang artinya apa namanya? Pemimpin, penguasa, pemilik, atau bos, atau orang yang ditaati ya. 1733. Kemudian ini diteruskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dipertahankan kata Tuhan Yesus ini. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia sendiri itu baru ada tahun 1980-an. Maaf, 1950-an. Tepatnya diresmikan 1954. Tanggal 9 Februari kalau nggak salah. 1954 ini LAI. Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi Lembaga Alkitab Indonesia menulis kata Tuhan Yesus ini hanya meneruskan yang sudah ada sejak Alkitab 1733. Nah, kemudian, jadi ini jaraknya bisa dibayangkan berapa tahun nih? 2 abad, saudara-saudariku. Tahun 1700 sampai 1900. 200 tahun lebih. Nah, kemudian tahun 1980-an KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba membedakan antara makna kata Tuan dengan Tuhan. Jadi awalnya kata Tuan dan Tuhan ini kan sama. Ya. Tuan ya Tuhan, Tuhan ya Tuan. Tapi tiba-tiba tahun 1980 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua kata ini dibedakan artinya. Dan ini jaraknya 200 tahun. Ya, jadi ini dengan ini jaraknya 200-an tahun. Lebih malah. 200 tahun lebih. Nah, sehingga hari ini banyak orang yang memahami ketika saya misalkan mengatakan Yesus adalah Tuhan, dianggapnya saya berkata Yesus adalah Allah. Padahal bukan. Karena Allah itu beda lagi ya. Sini ya. Allah yang ada di Alkitab ya. Kita ngomong yang ada di Alkitab ya. Bukan yang ada di kamus ya. Atau di Al-Quran, bukan. Karena kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di Al-Quran, itu dikatakan Allah adalah nama Tuhannya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu menurut Kamus Besar. Nah, tapi sedangkan kata Allah yang ada di Alkitab, itu bukan nama, tapi gelar atau sebutan. Nah, ini sudah pernah saya bahas di beberapa video yang lalu, bisa dilihat ya. Beda antara kata Tuhan dengan kata Allah. Tapi intinya begini teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya dengan segala kekurangannya ini. Yang ingin saya tekankan adalah kita harus pahami ini sahabat-sahabatku. Bahwa Allah yang ada di Alkitab itu pasti Tuhan atau Tuan. Tapi Tuhan atau Tuan belum tentu Allah. Bisa dipahami? Karena Allah di dalam Alkitab itu berarti sesembahan atau sesuatu yang sangat agung, sangat sangat mulia. Atau bisa juga menunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Nah, ketika Allah ini menunjuk kepada Sang Maha Kuasa, maka Allah pasti Tuan. Sang Maha Kuasa itu pasti Tuan. Tapi tidak semua yang disebut sebagai Tuan
adalah Allah, atau Tuhan atau Tuhan belum tentu Allah. Ya. Saya berikan ilustrasi, analogi ya. Yang namanya analogi atau ilustrasi tentunya tidak bisa persis sama, tapi hanya sebagai pembanding. Presiden itu pasti tuan, betul ya? Tapi tidak semua tuan pasti presiden. Saya, sahabat-sahabatku, atau begini aja, begini. Jokowi Presiden Republik Indonesia, dia pasti menjadi tuan bagi banyak perusahaan yang ada di Indonesia, banyak korporat dan banyak lembaga dan banyak instansi. Presiden adalah tuan. Tapi tidak semua tuan atau bos-bos yang ada di Indonesia ini pasti presiden. Tidak. Tuan belum tentu presiden. Tuan takur bukan presiden. Ya. Tuan tanah bukan presiden. Mungkin tuan atau bosnya warung bakso Pak Sabar, dia bukan presiden. Bisa dipahami sahabat-sahabat. Ya. Jadi presiden pasti tuan. Tapi tuan belum tentu dia seorang presiden. Nah, jadi Allah, kalau di Alkitab dikatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Allah pasti Tuhan. Pasti Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu Allah. Lah, Yesus itu Tuhan. Yesus Kristus itu Tuhan atau Tuan atau Lord atau Kurios. Kalau bahasa Jawanya Gusti. Nah, makanya teman saya Mas Koco tadi ya, seorang Muslim, kalau mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu Gusti. Dia kalau nyebut Yesus itu Gusti Yesus. Ini maksudnya adalah Tuhan Yesus atau Tuan Yesus. Ya. Ada lagi Gusti Allah. Nah, Tuan Allah. Gusti Putri, Tuan Putri. Gusti Pangeran, Tuan Pangeran. Nah, jadi Gusti, Tuhan, Tuan, Lord, Kurios ya. Ini jabatan. Jabatan atau sebutan. Nah, Allah itu pasti Gusti atau Tuhan atau Kurios atau Lord. Tapi Lord atau Gusti atau Tuan atau bos atau pemimpin belum tentu Allah. Ya, sebenarnya ini gampang sahabat-sahabatku dipahami ya. Ketika kita belum ada konsep yang mendarah daging. Jadi kalau ketika kita berpikir Tuhan itu pasti Allah, nah, kalau sudah begitu jadi sulit dijelaskan. Maka banyak sekali sahabat-sahabat atau teman-teman saudara-saudari kita yang Muslim atau non-Kristen ya, antipati dengan kata Tuhan Yesus, nggak mau nyebut Tuhan Yesus. Ya. Padahal istilah Tuhan Yesus itu sama dengan kalau dalam bahasa Arab Sayyid ya. Tuhan Yesus. Ini kalau dalam bahasa Arab sama seperti Sayyid. Sayyidina. Kalau bahasa Jawa sama seperti Gusti. Tuan ini Tuhan ya. Apa Tuhan itu Tuan. Ketika kita memahami bahwa Tuan itu sama dengan Sayyid, sama dengan Gusti, sama dengan bos, sama dengan pemimpin, sama dengan pemilik atau penguasa ya, maka kita tidak akan anti menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya. Raja, bahkan Pontius Pilatus di Alkitab disebut sebagai Kurios, disapa sebagai Kurios.
sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai Tuan. Nah, tetapi memang sahabat-sahabatku adalah fakta bagi kita yang hidup setelah atau di zaman Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1980-an, KBBI ini ya, menerjemahkan kata Tuhan bukan lagi Tuan, tapi Tuhan ini dianggap sama dengan bahasa Inggrisnya God. Jadi kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, God, terjemahan Indonesianya Tuhan. Nah, ini yang jadi rancu. Harusnya God bukan Tuhan. Kalau menurut saya ya. Nah, supaya kedepannya mudah-mudahan bisa ada kongres bahasa Indonesia yang menjelaskan ini. Bagaimana ceritanya kok God bisa jadi Tuhan? Kok diterjemahkan sebagai Tuhan? Padahal kata Tuhan ini asal usulnya dari kata Tuan. Jadi kata Tuhan ini yang menemukannya adalah pendeta Melchior Letzdecker tadi. Melchior Letzdecker ya. Jadi Melchior Letzdecker itu seorang pendeta yang berasal dari militer, ya, seorang dokter juga. Dia punya latar belakang dokter dan militer, kemudian jadi pendeta. Nah, dialah yang menciptakan pertama kali kata Tuhan. Berasal dari kata Tuan. Nah, harusnya Kamus Besar Bahasa Indonesia harusnya kalau menurut saya tidak boleh menerjemahkan God menjadi Tuhan. Ini tidak boleh. Harus cari kata yang lain. Misalkan apa? Dev. Nah, karena bahasa Indonesia kan juga ada turunan dari bahasa Sanskrit ya, Sanskerta. Dewa misalkan. Ini lebih cocok. Dewa sama dengan God atau Dev ya. Atau sesembahan. Nah, sedangkan Lord ini baru bisa diterjemahkan sebagai Tuhan atau Tuan. Harusnya begini. Nah, tetapi sayangnya faktanya di bahasa Indonesia, di Kamus Bahasa Indonesia ini, KBBI ini, kata Tuan ini artinya lain. Tuhan juga artinya lain. Nah, ini yang bikin kacau. Mengapa kata lahir dengan lahir artinya sama? Mengapa kata lihat dengan lihat artinya sama? Nggak ada perubahan makna ya. Kemudian empas dengan hempas. Halus dengan halus. Hancur dengan hancur. Ingar dengan hingar. Apalagi? Banyak itu. Ada banyak, ada beberapa kata-kata. Sebentar, saya ambil. Silakan dengan silahkan. Hilang dengan hilang. Hidup dengan hidup. Antam dengan hantam ya. Semua kata-kata tuh nggak ada perubahan makna. Tapi ketika Tuan dengan Tuhan, loh kok oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dibedakan jadi dua kata yang berbeda makna. Ini gimana ceritanya? Nah, saya belum tahu sejarahnya bagaimana itu kongres itu kok membuat pemisahan kata dua ini. Sehingga sekarang menjadi rancu. Ketika ada orang mengatakan Tuhan Yesus, kalau saya mengatakan Tuhan Yesus sama dengan Tuan Yesus. Tapi ada orang lain mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah Yesus lah. Ini kacau. Harusnya tidak boleh. Karena kata Tuhan Yesus yang ada di Alkitab, kita kembali ke Alkitab ya. Tuhan Yesus yang ada di Alkitab itu bahasa Yunaninya Kurios. Kurios Yesus. Kurios ini padanannya dalam bahasa Inggris Lord, bukan God. Lord bukan God. God itu Allah.
God, ini God padanannya dalam bahasa Yunani Theos. Kalau Lord Kurios, kalau God Theos. Nah, Yesus itu bukan Theos. Yesus itu Kurios. Sama seperti Pontius Pilatus, Abraham, Pangeran Diponegoro, ya. Siapapun orang bisa disebut sebagai Kurios ketika kita menganggap dia adalah bos kita. Kurios. Nah, Allah pasti Kurios, pasti Tuhan. Tetapi Tuhan, Kurios, Lord, belum tentu Allah atau God. Ya. Jadi sebenarnya gampang sekali sahabat-sahabatku ketika kita bisa memahami kata ini dengan tidak campur baur dan pikiran kita tidak bingung. Ya, jadi ketika ketemu kata Tuhan, kita harus paham betul Tuhan yang dimaksud di Alkitab itu sama dengan bahasa Inggrisnya Lord, sama dengan bahasa Yunaninya Kurios, bukan Theos. Kata Tuhan dan Tuhan yang ada di Alkitab bahasa Indonesia itu maknanya sama dengan Kurios atau Kyrios, bukan Theos, bukan Allah. Nah, ini penting sekali sahabat-sahabatku. Nah, kalau kita sudah memahami, jadi seperti ratusan orang yang ketika saya seminar di Gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan tahun 2008 atau 2009 itu ya, bersama Bapak Mendiang atau almarhum Bapak Ustadz Insan Mokoginta itu. Ketika saya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, mereka semua bisa sepakat. Begitupun dengan Gus Bedik atau Mas Koco ya. Mas Koco bisa berkata di depan banyak orang, saudara-saudari muslim, bahwa saya percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, mengapa bisa begitu? Karena memahami makna kata Tuhan dengan tepat. Ya. Jadi orang yang memahami kata Tuhan dengan tepat, maka tidak mungkin tidak antipati menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan, tapi bukan Allah. Allahnya Yesus adalah Bapa. Allahnya orang-orang Kristen yang Alkitabiah adalah Bapa. Jadi seperti itu teman-teman sahabat-sahabatku ya. Sebenarnya ini gampang. Tapi kalau nggak teliti, orang kembali rancu. Karena orang kadang berpikir antara Tuhan dengan Tuhan ini loh. Di bahasa Indonesia. Kalau kita prinsipnya begini. Prinsipnya begini. Ini tentang kata Tuhan ya. Kata Tuhan ya. Kalau menurut Alkitab, ini artinya sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan Allah itu Tuhan Allah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya jelas. Dan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu artinya Sang Maha Kuasa. Atau Sang Maha Pencipta. Karena diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya God. Nah, jadi Alkitab dan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini beda dalam memaknai kata Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Nah, bagaimana dengan kata Tuhan pakai huruf H besar? T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Yang ada di Alkitab. Ini lain lagi. Ini nggak ada di Kamus KBBI. Bukan di sini berarti tempatnya. Di sini ya.
Alkitab ini ada kata Tuhan, huruf besar semua. Ini lain lagi. Dan ini dijelaskan di dalam kamus bahasa, di dalam kamus Alkitab, halaman bagian belakang. Setiap Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, halaman belakangnya itu ada penjelasan. Tuhan, huruf besar semua, adalah salinan dari nama Allah Israel. Nama Allahnya Israel, yaitu Yahweh. Yahweh. Jadi kata Tuhan huruf besar semua ini tidak sama dengan kata Tuhan, huruf T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya kecil. Tidak sama. Nah, kalau orang tidak memahami ini, bingung atau jadi bisa membaca Alkitab bisa tersesat. Tapi kalau kita mengikuti, di kamusnya sudah dituliskan bahwa Tuhan huruf besar semua artinya adalah salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ya, kemudian di dalamnya ada huruf Tuhan, itu maksudnya Yahweh. Dalam pikiran kita harus paham ini Yahweh, begitu loh. Ya, sedangkan Tuhan, kalau kita ketemu Tuhan, yaitu artinya Tuan. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kurios. Inilah yang ada di Alkitab. Nah, masalahnya jangan kita mencampur adukkan makna kata Tuhan yang ada di Alkitab dengan yang ada di KBBI. Jangan. Kacau nanti. Alkitab Indonesia ini yang menulis kata Tuhan ini di Alkitab bahasa Indonesia ya. Itu sudah mulai tahun 1733. Dan kata Tuhan yang ada di KBBI yang diartikan sebagai Sang Maha Kuasa ini baru tahun 1980-an. 88 atau 8 berapa? 1980-an. Jadi ini jaraknya 200 tahun. Maknanya berbeda. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Harus dipahami. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang non-Kristen, jangan lagi kiranya gagal paham atau salah paham ya ketika saya menyebut Yesus sebagai Tuhan. Itu sama sekali tidak ada dalam pikiran saya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada. Yesus adalah Tuhan, maksudnya adalah Yesus adalah bos, pemimpin saya, penguasa saya. Yesus adalah penguasa dan pemimpin yang memimpin saya menuju Allah. Sebagaimana Yesus mengatakan di dalam Alkitab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus itu jalan menuju Allah. Dan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 juga dikatakan, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah itu, yaitu Yahweh, membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhannya harus dipahami sebagai ini, Tuhan, sebagai Lord, sebagai Kurios. Jangan pakai istilah Tuhannya kamus besar bahasa Indonesia. Ini baru muncul tahun 1900-an. Dengan Tuhan yang Alkitabiah itu 1733. Tahun 1733 kata Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab berbahasa Melayu, bahasa cikal bakal bahasa Indonesia yang artinya sama dengan Tuan, Lord, Kurios. Nah, begitu. Nah, kemudian orang bertanya, loh, Tuhan itu menunjuk kepada Yesus atau kepada Allah sih? Kita lanjut. Tuhan itu menunjuk kepada Yesus atau kepada Allah sih? Tuhan atau Tuhan ini bisa menunjuk kepada siapa? Allah ya bisa. Tuhan Allah atau Gusti Allah. Lu bisa. Kepada putri yang cantik, anaknya raja juga bisa. Tuan Putri atau Gusti Putri.
Maka di Bali banyak orang namanya Gusti ya. Gusti Prabu, Gusti Pangeran, Gusti Putri. Bisa juga kepada siapa lagi? Banyak. Gusti Kanjeng siapa ya. Bisa juga kepada Gusti atau Tuhan Yesus. Jadi ini apa ya? Jabatan atau sebutan. Tuhan. Lord. Kalau kita tahu di dalam bahasa Inggris, siapa yang bisa dipanggil Lord? Raja-raja di film-film itu semua panggil My Lord. My Tuhanku. Bukan berarti Allahku, bukan. Ya. Jadi kiranya ini dipahami sahabat-sahabatku. Allah pasti Tuhan. Allah itu pasti Lord, pasti pemimpin, pasti orang yang, pasti sesuatu yang berkuasa. Pasti penguasa. Tetapi sesuatu yang penguasa atau Tuhan atau Tuan belum tentu Allah. Ya. Tuan atau Tuhan itu bisa Tuhan Putri, Tuhan Yesus, Tuhan Pangeran, Sayyid kalau bahasa Arabnya, Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Isa Al-Masih. Banyak yang bisa dipanggil sebagai Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, sahabat-sahabatku. Kiranya saya pikir sudah cukup jelas. Tapi kalau masih ada yang belum jelas, mungkin nanti ke depannya saya juga akan mengulangi lagi ya. Karena ini penting teman-teman sahabat-sahabatku. Karena banyak juga di dalam dunia kekristenan atau dunia kristianitas, banyak orang yang mengaku Kristen, tapi memahami kata Tuhan atau Tuhan ini aja masih salah-salah. Dianggapnya Tuhan Yesus sama dengan Allah Yesus. Itu salah doktrin. Lord Jesus atau Jesus Lord bahasa Inggrisnya. Ini tidak sama dengan God Jesus. Nggak ada di Alkitab kata God Jesus. Tidak sama dengan ini. Lord itu bukan God. Ya. Sebenarnya kalau di bahasa Inggris nggak ada tambahan Lord terus ada huruf H-nya gitu. Lord gitu atau nggak ada ini. Ya, jadi ada penambahan huruf H ini hanya ada di Indonesia. Ya, ini khas bahasa Indonesia seperti kata lihat jadi lihat, lahir jadi lahir, dan banyak kata-kata yang lain tadi ya. Hilang jadi hilang, hidup jadi hidup, ajar jadi hajar ya. Tuhan jadi Tuhan ya. Ini khas bahasa Indonesia. Dan kata Tuhan ini pertama kali dibuat atau dibikin oleh pendeta Melchior Leitsdecker tahun 1690-an dan resmi tahun 1733. Ya. Kira-kira seperti itu sahabat-sahabatku. Jadi Lord Jesus atau Tuhan Yesus tidak sama dengan God Yesus. Baik yang Kristen yang ngaku, apalagi yang ngaku-ngaku pendeta, ini harus ngerti sebenarnya hal-hal seperti ini. Kalau enggak jadi menyesatkan banyak orang. Ngomongnya Tuhan Yesus dianggap Allah Yesus. Salah doktrin itu. Ya. Begitu sahabat-sahabatku, seperti biasa jika ada penyampaian atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan seperti biasa juga jika ada mungkin sahabat-sahabat yang mau membagikan video ini, video yang penuh dengan keterbatasan ini ya. Kita pakai alat yang ala kadarnya ya. Saya mohon maaf dan terima kasih bagi siapapun yang mau membagikan video ini. Shalom, shalom.